Halo sobat, selamat datang kembali di channel kami NKRI. Berita terhangat, berita terupdate di hari ini. Like, komen, dan subscribe-nya. Mantap! Cadas. Setelah Lukas NMB diciduk, koleksi koruptor Partai Demokrat bertambah satu lagi. Banyak yang memprediksi kalau mantan napi korupsi itu susah untuk dapat panggung lagi di dunia politik. Pasalnya, namanya sudah hancur. Orang pun tidak akan percaya lagi sama dia. Dan partai tentunya gak mau dong menampung koruptor karena akan merusak citranya. Hanya saja, belakangan ini ternyata tidak demikian. Ada juga loh partai yang mau menampung orang-orang yang sudah terbukti nyolong duit negara tersebut, yakni Partai Demokrat. Tentu masih segar diingatan kita pada 7 Desember 2012 silam, Andi Malarangeng resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menpora lantaran ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh KPK. Ia kala itu disebut turut nilep duit yang seharusnya digunakan untuk mendanai proyek Wisma Atlet Hambalang. Tidak tanggung-tanggung, seperti yang diungkapkan di sidang perdananya, total kerugian negara akibat ulah Andi mencapai 461 miliar rupiah. Nyaris setengah triliun rupiah. Bayangkan saja kalau uang sebanyak itu digunakan untuk membangun sekolah. Sudah ribuan sekolah bisa dibangun atau direnovasi. Nah, karena ulahnya tersebut Andi lantas dihukum 4 tahun penjara. Sekarang, orang yang telah memperkaya diri sendiri dengan jalan ninja nyolong duit APBN itu malah menjabat sebagai Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat. Cadas. Jadi si Andi ini tidak hanya ditampung oleh Partai Demokrat tapi juga diberi jabatan strategis. Benar-benar partai, katakan tidak pada hal korupsi. Hehehe. Ada dua kemungkinan sih kenapa Partai Demokrat merekrut Andi kembali sebagai pengurus partai. Pertama, tidak ada lagi orang yang mau jadi kader partai berlambang bintang Mercy tersebut karena sebentar lagi mau gurem. Dan kedua, karena tidak ada orang di Partai Demokrat sekaliber Andi Malarangeng. Lihat saja kadernya, seperti Cipta Pancalaksana, Andi Arief, Ibas, Raklan Nasyidik dan Benika Harman. Lucu-lucu dan receh semua. Sama sekali tidak menunjukkan oposisi yang berkualitas. Nah parahnya, koleksi koruptor yang ada di Partai Demokrat bertambah satu sekarang. Dia adalah Lukas NMB. Sebagaimana kita ketahui bahwa si Lukas ini menerima suap dan gratifikasi terkait proyek pembangunan infrastruktur yang ada di Papua. Dan jumlah duit negara yang ditilep oleh kader Partai Demokrat itu tidak receh Ferguson. Menurut Mahfud mencapai ratusan miliar rupiah. Sebagaimana hasil temuan PPATK. Jadi yang selama ini beredar di media, Lukas korupsi 1 rupiah M itu bisa dibilang hanya sebagai pintu pembuka saja. Selebihnya lagi digali secara serius oleh KPK. Mirisnya Om Lukas ini, selain doyan, katakan tidak pada hal korupsi, ia juga tipe pria yang tidak bertanggung jawab. Bayangkan saja, sudah jelas-jelas korupsi tapi ketika hendak diciduk KPK, ia malah mengerahkan massa untuk menakut-nakuti lembaga anti rasuah itu. Mungkin dia kira KPK itu bodoh dan penakut kalia. Setelah ditakut-takuti langsung mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan, SP3, atas kasus yang menjeratnya. Tidak Ferguson. Kalau KPK penakut, tidak akan mungkin Irjen Joko Susilo yang korupsi pengadaan simulator SIM itu masuk penjara. Dan kalau KPK bodoh, tidak akan mungkin politisi licin sekelas Setia Novanto juga meringkuk di ruang tahanan. Hebatnya, cara yang dipakai KPK untuk menangkap Lukas benar-benar out of the box, yakni dengan menghitung jumlah pesanan nasi bungkus untuk massa yang berjaga di rumahnya setiap hari. Kura-kura berapa nasi bungkus yang dipesan, itulah jumlah pengawal Lukas yang berjaga. Dan dari grafik yang terlihat ternyata semakin hari jumlah nasi bungkus yang dipesan semakin berkurang. Yang ini juga menandakan kalau massa yang berjaga di rumah Lukas semakin sedikit. Kesempatan inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh KPK untuk menciduk ex-Bupati Puncak Jaya itu. Sudah ditangkap, masih juga bohong pura-pura stroke. Padahal KPK kan punya dokter sendiri. Jadi kalau bohong sakit bakal ketahuan itulah. Hehehe. Uniknya, sampai sekarang si Lukas ini tidak dipecat dari Partai Demokrat. Ia hanya dicopot dari jabatan sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Papua oleh AHY. Statusnya sekarang masih sebagai kader partai aktif. Justru AHY membelanya dengan mengatakan, kasus yang menjerat Lukas tersebut syarat akan muatan politik.
Kepentingan di balik penangkapan Lukas itu bisa saja terkait pengamanan sumber-sumber logistik dan resources di Papua hingga upaya penggusuran struktur kekuasaan yang selama ini bertahan di Papua, ujar mantan Cagup DKI gagal tersebut dengan nada gak ada akhlak. Ngeri. Seorang ketum partai dengan slogan, katakan tidak pada korupsi, justru membela koruptor. Dan kader Partai Demokrat yang korupsi sebelumnya seperti Abdul Ghafur Masud serta Nur Afifah Balkis tidak ada tuh beritanya mereka dipecat dari Partai Demokrat. Beda dengan Wakil Ketua DPRD Solok Laki Effendi yang pasca ditangkap polisi karena mengonsumsi narkoba, langsung didepak dari keanggotaan Partai Demokrat. Artinya apa? Tidak salah kalau Partai Demokrat disebut Partai Kolektor Koruptor. Sumber, seworld.com. Terima kasih telah mengunjungi channel kami, semoga bermanfaat, salam sejahtera selalu, jangan lupa like, komen dan subscribe-nya, sampai jumpa lagi di berita-berita kami.